Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmat-Nya jualah. Pada subuh kali ini kita dapat bermuajahah bersama untuk mengkaji dan menelaah daripada hadis-hadis qudsi yang mudah-mudahan dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tersanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bil tariq wajada husna shawkin 'ala al-tariq fa akharahu fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu. Thumma qala asyhada khamsatu al-mar'un wal mabtul wal ghariq wa sahibul hadi wasyahidu fi sabilillah. Wa qala law ya'lamu an-nas ma fil nida' wa sawfil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu lastahammu alayhi walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilayhi walau ya'lamuna ma fil atamah was-subhi la atawhuma walau habwa. Muttafaqun alaih. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, bab fi bayani syuhada. Pada kajian yang lalu kita kaji sebuah hadis tentang wujubul ikhlas bil a'mal kulliha, dan sekarang insya Allah masuk pada bab fi bayani syuhada. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang disebutkan dan dijelaskan bahwa bainama rajulun yamshi bil tariq wajada husna syaukin 'ala tariq fa akharahu fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu ay radiya bi fi'lihi wa qubila min. Ini kisah orang yang ketika berjalan mendapati sesuatu yang dapat membahayakan si pengguna jalan, baik berbentuk kaca, paku, duri atau sejenisnya. Ketika dia berjalan lalu mendapati hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk untuk si pengguna jalan lainnya, yang ianya tidak tinggal diam, fa'akharahu, ia singkirkan. Ia lihat ada duri, ia singkirkan. Ia lihat ada paku, ia singkirkan, atau dengan yang lainnya. Atas perbuatan orang ini syakarallahu lahu wa ghafaralah. Arti syakarallah kata ulama radiya bi fi'lihi. Allah ridha dengan perbuatannya. Allah ridha dengan perbuatannya dan Allah ampunkan dosa dan kesalahannya. Artinya ini perbuatan diterima. Kalau sudah diterima lalu kemudian dapat ampunan. Ini kalau kita kaitkan hadis ini dengan hadis-hadis yang kita pernah kaji,
bahwa seorang itu tidak masuk surga dengan sebab hanya semata karena amalannya. Lalu bagaimana dengan hadis Sayyidina Mu'adz bin Jabal pada waktu dan di saat ketika minta amalan yang bisa mendekatkan kepada surga dan menjauhkan diri dari neraka. Saling saling keterkaitan satu dengan yang lain. Ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal meminta satu amalan daripada Rasul untuk mendekatkan diri kepada surga dan menjauhkan daripada neraka, lalu Rasulullah sebutkan ittaqillah aitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dijawab. Lalu dengan hadis la yadkhula ahadukumul jannah bi'amali, tidaklah seorang di antara kalian masuk ke dalam surga dengan semata karena amalannya. Dulu kita pernah sampaikan orang itu masuk ke dalam surga memang bukan sebab semata-mata karena amalan, tapi karena rahmat Allah. Ujar ulama, rahmat Allah itu sungguh dekat dengan orang yang berbuat baik sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan. Artinya ketika ada orang berbuat baik, ketika ada orang berbuat ketaatan, andai ia bernilai di sisi Allah, Allah ridha dengan perbuatannya, berarti Allah terima. Nah, Allah terima itulah rahmat Allah yang kemudian sebab karenanya bisa memasukkan orang itu ke dalam surga. Tapi kalau hanya sebatas beramal atau amalan itu kadang-kala menjadikan seorang itu masuk ke dalam surga. Kenapa? Bisa jadi amalannya ditolak. Amun amalannya ditolak berarti kadang dapat rahmat Allah. Makanya hendak mencari rahmat Allah itu dengan melakukan kebaikan, dengan melakukan ketaatan. Ketika Allah ridha dengan kebaikan yang kita lakukan, berarti kita mendapatkan rahmat Allah dan sebab karenanya kita akan diantarkan ke dalam surganya. Jadi tidak bertolak belakang antara satu hadis dengan hadis yang lain. Itu saling memberikan pemahaman sehingga berarti amun sekadar beramal saja memang kadang-kala masuk surga. Karena amalan kita itu belum tentu bernilai, belum tentu Allah meridainya. Berarti amun sudah Allah kada meridai, kada ada nilainya, kada diterima. Kan tidak semua amalan itu bernilai. Makanya ujar Rasul dalam satu riwayat hadis, alamatus saqawah, ciri dan tanda orang itu akan binasa saat dimana ketika ia ingat senantiasa atas apa yang telah ia perbuat di masa silam. Dzikrul a'mal, dzikrul hasanat al-mawiyah wa huwa la yadri aqbilat amrun, dan padahal belum tahu lagi diterima apakah ada amalannya. Amun beramal baik tapi syarat diterima kada punya, umpama kada beriman, kayak apa hendak diterima? Sementara ujar Allah, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, maka ulama katakan iman itu syarat diterimanya suatu amalan, syarat bernilainya amalan. Makanya kadang-kala orang yang kada beriman hendak masuk ke dalam surga, walaupun baik perbuatannya, walaupun banyak kebaikannya. Nah, ini sekaligus menafikan pendapat kada penting agama, kada penting iman, yang penting berbuat baik, toh juga nanti masuk surga. Kada kawan. Karena seorang itu tidak masuk surga sebab hanya karena amalan. Bukan amalan itu yang menentukan, tapi rahmat Allah yang diberikan kepada siapa yang beramal dengan amalan yang diridhai olehnya.
Maka dalam ini hadis, ketika ia melakukannya, fasyakarallahu lahu, Allah bersyukur. Kalau kita bahasakan, Allah berterima kasih kepadanya. Artinya Allah meridhai akan perbuatan. Arti meridhai, Allah terima kebaikannya dan Allah berikan pahala dan ganjaran, sehingga dengan kebaikan yang diridhai, yang diterima dan yang bernilai di sisi Allah, itulah yang dapat mengampunkan dosa dan kesalahannya. Maka ujar ulama dalam satu kitab yang kita pernah temukan, hati-hati, jangan kita terbuai dan terlena, dan bahkan ini dijadikan jebakan oleh iblis, oleh setan, agar kita berdosa, agar kita senantiasa melakukan dosa. Ini jebakan. Apa jebakannya? Ujar iblis, bukankah ketika engkau lakukan satu kebaikan, Allah berikan pahala banyak, 10 ganjaran. Sementara bila mana engkau lakukan kejahatan, hanya 1 aja dosa yang dicatatkan. Maka jangan takut dengan berbuat dosa, ujar iblis. Ini jebakan. Maka dengan jebakan itu tidak sedikit di antara kita yang mengintingkan dosa. Aja karena apa-apa, sekali juga berbuat kesalahan, paling 1 dosanya. Sementara sekali berbuat kebaikan, 10 ganjarannya, 10 dikurangi 1, masih ada 9 sisanya. Lalu gampang yang berbuat dosa. Itu jebakan pertama. Jebakan yang kedua, ujar iblis, bukankah Rasulullah sudah menjelaskan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha? Ketika kau melakukan satu kebaikan, maka kebaikan itu yang akan melebur dan menghapuskan dosa. Maka jangan takutan dengan dosa, ujar setan. Jangan takutan. Wayah ini kau berbuat dosa, karena waktu kau melakukan kebaikan, kebaikan itu yang bakal menghapuskan. Maka jangan takut dengan dosa. Kenapa apa? Itu jebakannya, sehingga muncullah pemikiran, toh kesalahan yang saya lakukan nanti juga akan dihapuskan oleh Allah dengan kebaikan. Padahal kebaikan yang bisa terhapus, saya ulangi, kebaikan yang bisa menghapuskan dosa itu manakala kebaikan yang kita lakukan bernilai di sisi Allah. Amun kada bernilai kayak apa? Nak menghapuskan dosa. Padahal tadi tidak semua perbuatan yang kita lakukan itu ada nilainya di sisi Allah. Bisa jadi kita berbuat baik ada unsur riyaknya, ada ujubnya, seperti hadis yang sebelumnya. Imbang kada diterima amalan kita. Kebaikan kita kada ada nilai sebab ada unsur ujubnya. Kebaikan kita kada bernilai sebab ada unsur riyaknya. Maka dosa terus saja kita lakukan. Ujar orang banyak tapahual kita. Kebaikan kita kada diterima, tak ada nilainya. Kayak apa? Nak menghapuskan kesalahan kita, maka kita terus saja melakukan dosa. Tapahual tadi. Masuk jebakannya setan. Perangkap kita masuk ke dalamnya. Maka ini hati-hati. Jadi bukan setiap perbuatan itu yang kita lakukan bisa menghapuskan dosa. Yang dapat menghapuskan dosa yang bila mana perbuatan kita diterima dan bernilai di sisi Allah, seperti hadis fasyakarallahu lahu, Allah ridhai akan yang ia lakukan, Allah ridha dengan yang ia perbuat dan kerjakan, sebab karenanya Allah ampunkan dosa dan kesalahan. Allah bukan langsung diampunkan dosanya. Lihat dahulu kebaikan yang kita lakukan. Itu sama dengan seorang sahabat ketika minta untuk dihukum atas dosa yang ia perbuat. Rasul sholat, imbah sholat masih lagi menagih, hukum aku ya Rasul atas dosaku. Ujar Rasul, kau tadi sembahyang kada? Ujarnya. Nah ketahuilah, ujar Rasul, aku sudah dapat pemberitaan dari Jibril bahwa Allah mengampunkan dosa dan kesalahanmu dengan sholat yang kau lakukan. Artinya sholatnya diterima, baru dapat ampunan dari Allah.
Amun sekadar beramal belum tentu diterima. Bisa jadi amalan kita rusak, satu tidak bisa membawa kemanfaat, tidak bisa membawakan untuk mendapatkan daripada ridha Allah, pahala dan ganjaran, dan kedua ada kawa untuk bisa menghapuskan dosa. Nah ini jebakannya, hati-hati. Ini kadang kita terperangkap di situ, sehingga tidak sedikit di antara kita yang mengentengkan dosa. Ada papa juga cuma satu aja catatannya. Ada bapak juga berdosa karena juga diampunakan dengan sendirinya, dengan kebaikan yang kita lakukan, dengan ketaatan yang kita kerjakan. Padahal yang kita lakukan belum tentu diterima. Amun kada diterima, kayak apa nak menghapuskan dosa sementara kita terus saja berbuat dosa. Apa yang terjadi? Menumpuklah dosa kita. Maka kata ulama berdasarkan daripada hadis di mana Rasul bersabda, la kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al israr, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baik. Summa qala, lalu kemudian berkata, asyuhada khamsun. Di sini disebutkan qala Ibnu Hibban, Allahu jalla wa ala ajal min ayyashkura abidah idh huwal badi'u bil ihsan ilaihim wal mutafaddil bi itmamiha alaihim, walakin radiyallahu jalla wa ala bi amalil abdi anhu yakunu syukran minallahi jalla wa ala ala dzalikal fi'l. Jadi Allah ridai perbuatannya. Wa fil hadis fadilatu imatatul adza 'anil tariq wa hadhihi imatah adna syu'bal iman. Hadis ini kata ulama menunjukkan bahwa menyingkirkan hal yang dapat mencelakakan orang dari jalanan itu satu di antara amalan yang memiliki keistimewaan sekaligus ia merupakan cabang daripada iman. Maka ada hadis kama jaa fi sahihaini min hadis Abi Hurairah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al iman bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq wal haya syu'bah minal iman. Iman itu cabangnya banyak. A'laha, tingkatan yang tertinggi, qaulu la ilaha illallah, itu menyatakan tiada Tuhan selain Allah, dan itu dasarnya. Maka kata Rasul dalam hadis daripada Abu Hurairah, saat ketika Abu Hurairah berkata, ya Rasul, orang yang paling bahagia kelak yaumul qiyamah itu siapa ya Rasul? Lalu oleh Rasul menyebutkan dan menjelaskan, sudah kuduga ujar Rasul kau akan mempertanyakan hal itu yang orang tidak pertanyakan. Kita tahu bahwa Abu Hurairah termasuk satu di antara muridnya Rasulullah, santrinya membahasa kita. Karena beliau nyantri, ini masuk dalam kategori ashabus suffah, nyantri bersama dengan Rasulullah. Banyak aktivitas Rasul yang dilihat dan diketahui oleh Abu Hurairah, maka tidak sedikit hadis-hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ujar Rasul, sudah kuduga kau akan mempertanyakan hal itu yang orang tidak pertanyakan. Lalu dijawab oleh Rasul, as'adun nas yaumal qiyamah bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi. Ujar Rasul, orang yang paling bahagia, as'adun nas, paling bahagia yaumul qiyamah, yang dengan syafaatku, kata Rasul, tidak lain dan tidak bukan orang yang menyatakan tiada Tuhan selain Allah, khalisan min nafsi aw qalbi, benar-benar tulus dari hatinya. Berarti iman. Nah, berarti kita sudah dapat bocoran atau dapat pernyataan dari Rasul bahwa orang yang mendapatkan syafaatnya kelak yaumul qiyamah itu adalah orang yang beriman kepada Allah.
Alhamdulillah kita masuk di dalamnya. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita hendak ada masuk dalam kategori orang yang bisa mendapatkan syafaat. Itu rumusannya sudah dikasih tahu oleh Rasul. Kuncinya satu, iman. Amun hendak mendapatkan syafaat, kuncinya satu, iman. Setelah iman, hendak kada kita masuk orang yang bisa mendapatkan syafaat dari Rasul. Ya, kadang-kadang ada juga orang yang bisa mendapatkan tapi kada hendak mendapatkan. Itu kan tergantung orangnya juga. Aku kada akhirnya marah. Walaupun dia berhak untuk mendapatkan. Ini sudah berhak mendapatkan sebab dasar iman tadi, cuman hendak kadanya. Makanya di akhir hadis Rasul katakan khalisan min qalbihi aw nafsi. Tulus setulus-tulusnya. Artinya tidak cukup hanya beriman kepada Allah, wujudkan, buktikan iman itu dengan amal. Karena iman dengan amal Allah sandingkan. Itu as'adun nas, kata Rasulullah, kelak yaumul qiyamah. Maka disebutkan dan dijelaskan iman itu paling tinggi adalah qaulul la ilaha illallah, wa adnaha, yang paling rendah imatatul adza 'anil thariq. Dia singkirkan duri di jalanan, dia selamatkan banyak orang dengan sebab karena perbuatan kecilnya. Maka ujar ulama, jangan kerdilkan satu kebaikan sekecil apapun, sebagaimana juga sabda Rasulullah, tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talq. Karena kita kada tahu dari kebaikan mana yang kita bisa sebab karenanya Allah masukkan kita ke dalam surga, kada tahu. Sebagaimana jangan sampai kita kerdilkan satu dosa sebab tiada ada seorang pun di antara kita yang tahu secara pasti dari dosa yang mana yang sebab karenanya Allah campakkan kita ke neraka. Ada tahu. Ada hadis, gara-gara seekor kucing Allah masukkan dia ke dalam neraka karena dia mengurungnya. Kada dikasih makan, kada dikasih minum, mati kucing itu sebab karena perbuatan Allah campakkan ke neraka. Ada hadis yang dinukilkan oleh Syekh Fahmi Zamzam dalam kitabnya 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasul, raaitu rajul yataqallabu fil jannah fi syauqin, aku melihat orang yang sedang bersenang-senang di dalam surga. Sebab karena apa? Karena gara-gara dahan ranting yang dipotong, yang ditebang untuk menyelamatkan banyak orang. Itu gara-gara itu. Jadi kita tak boleh mengkerdilkan satu kebaikan lalu meninggalkan, sebagaimana tidak boleh mengkerdilkan satu kejahatan lalu kita lakukan. Semua ada hisabnya, semua ada perhitungannya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam asyuhada khamsun al-mab'un wal mabtul wal gharib wa sahibul hadmi wasyahid fi sabilillah wa qad jaa 'inda Malik fi mawdi'i fi Muwatta. Ada kitab Muwatta. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Muwatta li Imam Malik fil janaiz, berkaitan dalam hal jenazah. Jadi fi isnadin jayyid, sanadnya bagus, min hadis Jabir ibn Utaik radhiyallahu taala anhu wa fihi qaulu sallallahu alaihi wasallam asyuhada khamsun siwal qatl fi sabilillah al-maqul syahid wal gharib syahid wa sahibu dhatil jambi syahid wal mabtun syahid wal harib syahid walladhi yamutu tahta al-hadmi syahid wal mar'atu tamutu bi jum'in syahid. Hadis dalam kitab Muwatta nomor 553. Wala tunaqid bainal haditsain li'annahuma haditsani akhbara bihima fi waqtaini aw ilaihi fi waqtin annaha khamsun wa fi waqtin annaha akthar. Qalahu al-Qurtubi fil maut. Fa amma al-mabtun huwa alladhi yamut fi ta'un kama jaa 'inda Muslim min hadits Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'un syahadatu likulli muslim. Syahid itu selain orang yang mati di dalam peperangan. Jadi syahidnya bukan syahid fisabilillah yang mati dalam perang. Orang mati dalam perang itu kan punya keistimewaan, tidak perlu untuk kita mandikan, cukup
kita kuburkan sebagaimana keadaannya, karena itu menjadi saksi kelak di hadapan Allah, pakaiannya, darahnya, bahwa ia mati syahid, mati dalam perang. Ini selain mati perang, ada juga syahid. Yang itu kata ulama berdasarkan hadis yang pertama, al-maf'un. Maf'un itu orang yang mati sebab karena wabah. Al-maf'un huwa alladhi yamut fi ta'un. Mati sebab karena wabah. Tetap diperlakukan sebagaimana biasa, dimandiakan, dikafanakan, disembayangakan, lalu dikuburkan. Wa amal maf'un fa huwa sahibu da'ul batn. Orang yang sakit perut, matinya karena sakit perut. Wa huwal ishal. Qala al-qadhi Iyad wal maf'un sahibul batn alladhi bihi al-istisqa wal infitah al-batn wa qila huwal ishal wa qila alladhi yashtaki batn. Matinya dalam keadaan sakit perut, dua. Yang ketiga gharib alladhi mata gharqa, tenggelam. Orang yang tenggelam mati karena tenggelam tadi. Wa sahibul had alladhi yamutu tahta wa dhatal jam farhatan fil jambi wa da'un ma'ruf wa huwa sawt. Mati dalam tertimpuk. Sahibul hadab, kejatuhan apa, tertimpuk, entah apa ya, tertimpuk bahasa kita ya, apa istilah, tertimbun. Kemudian wal hariq alladhi ahraqatun nar, orang yang mati kebakar. Jadi matinya sebab karena kebakar. Wal mar'ah tamut bi jam wa huwa bi dhammil jim wa fathiha wa kasriha wa dham akthar wa a'rab. Qila hiya allati tamut hamilan jami'a walada fi batniha. Wanita yang meninggal sebab dalam keadaan hamil dengan bayinya yang masih di dalam perut tadi. Makanya bini nang melahirkan itu syahid. Perempuan itu berjuangnya luar biasa. Maka kalau ada bini atau istri melahirkan, lakinya kada peduli, nah, itu terlalu bahasa kita. Dia berjuang. Kadang ada laki bininya melahirkan berjuang, lakinya asik main lacak aja, asik main kartu aja. Dapat telepon sudah lahir, kada baharum, oh iya kah, ayo aja, kena aku kesana, gampang. Padahal bininya sedang berjuang. Makanya ketika ketika kita melihat bini kita melakukan sedang berjuang, itu masya Allah ada nang kada asap, sakitnya luar biasa, walaupun kada ingin melahirkan, tapi merasakan kayak apa rasa sakit yang dirasakan oleh bininya. Ada tuh nang sampai sudah ladeknya, cukup sekomnya aja kita banyak. Bang aja sakit benar, kada tahan aku, iyalah ya cukup ya. Waktu itu imbah habis nipas, bahasa pulang hamil. Nah itu nang muskilah. Waktu itu iya, tapi imbah bahasa habis nipasnya hamil pulang. Maka ibu-ibu ini kan tujuh benar. Kada jarah-jarah melahirkan tuh kada ada jarahnya. Padahal sakitnya luar biasa. Itulah emak-emak hebatnya. Makanya tuh syahid, itu perjuangan. Wal mar'ah tamur wa hiya hamilah, mati dalam keadaan hamil. Itu disebutkan jami' waladiha fi batniha wa qila hiya allati tamutu fi dimas wa in waladatu. Tapi ada pendapat hamil melahirkan sudah, walaupun anaknya sudah lahir tapi meninggal. Jadi ada dua makna daripada perempuan yang dikategorikan syahid, mati dalam keadaan setelah melahirkan, atau matinya bersamaan dengan bayi yang ada dalam kandungan. Itu dua-duanya itu termasuk syahid kata ulama. Wa qila hiya tamut bin nifas wa in waladat, sudah melahirkan masa nifas meninggal. Wa qila hiya allati tamutu bikran lam taftadu wal awwal asru asam. Tapi yang paling utama, yang paling kuat daripada sekian pendapat kata ulama, pendapat yang pertama, yaitu wanita
yang ketika dalam kondisi hamil hendak melahirkan itu meninggal beserta bayinya yang masih dalam kandungan. Atau di situ yang kata ulama yang lebih kuat pendapatnya, allati tamut hamilan jami'ah waladiha fi batniha, yang bersama dengan anaknya yang masih dalam perut. Itu ada 3 pendapat. Dikatakan syahid wanita itu bila meninggalnya bersama dengan anak yang masih dalam kandungan. Ada yang kedua, meninggal di saat ketika setelah melahirkan sekalipun, anaknya sudah lahir di masa nifas lalu meninggal, termasuk syahid ujarnya. Ada yang menyatakan bahwasanya yang ketiga yakni adalah tabtu bikra lam taqab. Tapi yang paling utama, yang paling kuat dari 3 pendapat ini, pendapat yang pertama, meninggal dalam keadaan hamil yang bayinya masih dalam keadaan atau masih dalam kandungan, itu masuk dalam kategori syahid. Wa inna ma kanat hadhil mautani syahadatu li'azimil alam fiha. Kenapa dikatakan syahid? Karena sangat sakit, rasa sakit yang berkesangatan yang diderita, yang dialaminya. Fatafaddalallahu subhanahu bi anna ja'alal asli ashabihi ajru syuhada. Maka mereka-mereka yang dalam kondisi yang sedemikian Allah berikan pahala mati syahid. Wa yahtamil annahum samu bi syuhada bi musyahadati ma'adallahu subhanahu wa ta'ala lahum bi'azimi ma yuqasunahu minal alam. Tuh, jadi mereka mendapatkan pahalanya, tapi tetap syahidnya bukan syahid seperti perang, yang berperang di medan tempur, yang berperang untuk angkat senjata melawan orang-orang kafir, kadang itu beda. Pahalanya pahala syahid. Kenapa? Karena rasa sakit yang luar biasa yang dialaminya. Walahu bihadhi sabah man mata fi sabilillah bighairi qatlin man qutila duna malu wa huwa syahid wa man qutila dunahu ala fa huwa syahid. Tambah lagi ada 2 orang yang meninggal untuk membela akan keluarganya, maka dia juga syahid. Dan orang yang meninggal mempertahankan harta bendanya pun juga masuk dalam kategori syahid. Wa qalal ulama, berkata ulama, wal murad bi syahadati haula kulluhum qaril maqtul fi sabilillah, yang dimaksudkan syahid di atas adalah mereka yang tidak ikut berperang di jalan Allah, artinya bukan meninggal dalam peperangan. Annahum yakunu lahum fil akhirah thawabun, bahwa kelak di yaumul qiyamah mereka mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Wa ana fid dunya, ada di dunia, fayubsalun wa yusallu alaihi, tetap dimandiakan, diamankan, disembahyangkan dan dikuburkan. Jangan pulang, dia mati syahid tapi kada bayar dikubur, bukan bayar dimandikan, tidak, tetap dimandikan, sebab syahid bukan syahid. Kalau syahid dunia akhirat itu adalah mereka yang berperang di jalan Allah untuk membela agama Allah. Lanjut nantinya insyaallah di lain waktu dan di lain kesempatan. Wallahu ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma Allahumma المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.